Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bertemu dengan saya Chandra. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pembulatan pecahan di matematika SD ya. Bisa jadi masuk materi kelas 4 atau 5 ya di sini. Ada beberapa materi pecahan yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini ya. Di antaranya adalah pecahan biasa ya. Kemudian saya lanjutkan nanti materinya ke pecahan campuran. Nah, pecahan campuran. Pecahan desimal dan bentuk persen insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, kali ini kita akan fokus ke pecahan biasa dan campuran dulu untuk anak-anak di kelas 4 atau di kelas 5. Pada pembulatan pecahan biasa, misalkan saya punya contoh soal 3/8 ya, dibulatkan menjadi berapa ya. Nah, ada pemahaman dasar yang harus kita samakan dulu. Bisa menggunakan garis bilangan ya, bisa menggunakan garis bilangan. Nanti akan saya coba materi dengan skema tanpa garis bilangan. Tapi untuk awal ini saya akan coba dengan garis bilangan dulu. Di ujung kiri ya kita buat 0, di ujung kanan itu 8/8. Kenapa kok 8/8? Nah, 8/8 itu ternyata tergantung dari penyebutnya. Nah, di sini. Jadi 8/8 itu muncul karena di sini tergantung dari penyebutnya. Kalau di sini penyebutnya 10 berarti 10/10 nanti ya. Nah, bilangan yang sama ketika dibagi itu akan menghasilkan 1. Jadi kalau 8 dibagi 8 sama dengan 1, 10/10 juga 1 dan seterusnya. Karena di sini penyebutnya 8, maka garis bilangan ini kita bagi menjadi 8 bagian yang sama. Nah, kemudian kita letakkan posisi 3/8 itu di garis bilangannya. Nah, kita letakkan posisi 3/8 itu di sini. Nah, kenapa? Karena di sini kita hitung 1, 2, 3. Nah, berarti 3/8 itu ada di posisi sini. Kemudian kita hitung langkahnya. Karena kita ingin membulatkan menjadi 0 atau 1, berarti kita harus menghitung langkahnya dari 3/8 ini. Jadi startnya dari 3/8 ini. Nah, kita lihat ya 3/8 ini. Kita lihat angka 3-nya di sini. Kalau kita bulatkan menuju 0 ya, berarti ini ada berapa langkah? Kalau kita lihat dari sini 1, 2, 3, berarti ada 3 langkah. Sedangkan kalau seandainya 3/8 ini kita bulatkan menjadi 1 atau 8/8, ini butuh berapa langkah? Ternyata butuh berapa langkah? 5 langkah. Nah, setelah itu kita ambil jumlah langkah yang paling sedikit di antara 3 langkah dan 5 langkah. Yang paling sedikit langkahnya yang mana? 3, betul. Berarti 3/8 ini dibulatkan menjadi 0 ya, bukan menjadi 1, tapi dibulatkan menjadi 0. Masuk ke contoh yang kedua ya, 0 ini adalah hasilnya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Misalkan saya buat 6/8 dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 0 atau 1. Nah, kita tetap sama membuat garis bilangan. Di ujung kiri kita buat 0, di ujung kanan 8/8 sama dengan 1. Ingat ya, 8/8 ini tergantung dari penyebutnya. Nah, kemudian kita bagi garis bilangan ini menjadi 8 bagian. Kemudian kita letakkan posisi 6/8 ini di garis bilangannya. Nah, kita pindah ke sini. Nah, posisinya di sini 6/8. Kemudian kita hitung 6/8 ini, kita lihat bilangan yang atas saja atau pembilang saja. Kalau seandainya kita bulatkan ke kiri, itu ada berapa langkah? Nah, kita hitung ya di sini ya, 6 menuju 0, ternyata ada berapa langkah? 6 langkah, berarti ada 6 langkah. Kemudian kalau seandainya 6/8 ini kita bulatkan menjadi 8/8, nah ini menjadi 8/8, berarti ada berapa langkah? 2 langkah ya. Bukan 1 langkah ya, tapi yang dihitung adalah langkahnya 1, 2. Nah, ini ada 2 langkah. Kemudian selanjutnya kita pilih jumlah langkah yang paling sedikit. Dari 6 langkah dengan 2 langkah, yang mana yang paling sedikit? 2 langkah. Berarti 2 langkah ini menuju ke berapa? Ke 0 atau ke 1? 1. Berarti 6/8 itu dibulatkan menjadi 1. Nah, 1 ini adalah hasil pembulatannya. Sampai di sini sudah ada yang dipahami atau belum? Kalau belum, kita coba lagi ya. 5/9 dibulatkan menjadi berapa? Kita buat garis bilangannya. Sebelah kiri 0, sebelah kanan 9/9 sama dengan 1. Ingat ya. Kenapa kok di sini 9/9? Apa jawabannya? Tergantung dari
penyebutnya. Jadi tergantung dari penyebutnya. Kebetulan di sini penyebutnya adalah 9. Kemudian garis bilangan ini kita bagi menjadi 9 bagian yang sama. Kemudian letakkan 5/9 ini di garis bilangan. Posisinya ada di sini. Kemudian kita hitung 5/9 ke kiri menuju 0 itu ada berapa langkah? Nah, kita lihat aja di sini. Angka pembilangnya 5. Ya, berarti 5 langkah. Kemudian kalau seandainya dibulatkan ke kanan menuju 1, kita lihat aja di sini. Ada berapa langkah? 5 menuju 9, berarti ada 4 langkah. Lalu kita pilih langkah yang paling sedikit, yaitu 4 langkah. Berarti 5/9 ini bisa dibulatkan menjadi 9/9 atau 1, karena jumlah langkahnya lebih sedikit. Nah, 1 itu adalah hasil pembulatannya. Lagi ya. Selanjutnya 2/9 dibulatkan menjadi berapa? 0 atau 1? Kita buat garis bilangannya. Sebelah kiri kita kasih 0, sebelah kanan kita buat 9/9 sama dengan 1. Kenapa 9/9 ini? Tergantung dari penyebut yang ada pada pecahan tersebut. Kemudian kita bagi pecahan tersebut menjadi 9 bagian yang sama, karena di sini penyebutnya adalah 9 ya, maka dibuat menjadi 9 bagian yang sama. Kemudian kita letakkan 2/9 ini di posisi garis bilangannya. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian kita hitung, kalau seandainya 2/9 ini kita bulatkan menjadi 0 atau kita bawa ke kiri, ada berapa langkah? Ada 2 langkah ya, ada 2 langkah. Kemudian kalau seandainya 2/9 ini kita bawa ke kanan untuk dibulatkan menjadi 9/9 atau 1, berapa langkah? Tinggal dikurangi boleh. 9 dikurangi 2 sama dengan 7 langkah. Selanjutnya kita pilih langkah yang paling sedikit. Nah, kira-kira yang paling sedikit ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Menuju berapa? 0 atau 1? 0. Berarti 2/9 dibulatkan menjadi 0. Inilah hasil pembulatannya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita membulatkan pecahan biasa itu tanpa menggunakan skema garis bilangan? Nah, ini saat ini akan saya coba bahas membulatkan pecahan biasa tanpa garis bilangan. Bagaimana konsepnya? Kita coba lihat ya di sini. Misalkan saya punya contoh 3/10 dibulatkan menjadi 0 atau 1. Nah, caranya untuk mempermudah, maka saya akan tulis langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini silakan diikuti agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Yang pertama, lihat bilangan bagian atas. Nah, lihat bagian atas itu berarti pembilangnya. Di sini angka berapa di sini? 3. Nah, itu yang dimaksud bilangan bagian atas atau pembilangnya 3. 3 ini bisa dibulatkan menjadi 0, juga bisa dibulatkan menjadi 1. Yang tepat untuk memilih 0 dan 1 bagaimana caranya? Nah, langkah kedua kita ikuti. Bilangan yang atas tersebut adalah banyak langkah menuju 0. Oh, berarti bilangan yang atas ini adalah jumlah langkahnya untuk menuju 0. Berarti karena di sini 3, berarti ada berapa langkah? Nah, ada 3 langkah. Jadi kalau 4 berarti 4 langkah menuju 0. Kalau 7 langkah menuju 0. Sampai di sini bisa diikuti ya. Nah, di sini. Kemudian kita ikuti langkah ketiga, yaitu bilangan yang bawah kita kurangi dengan bilangan atas. Bilangan yang bawah itu 10, bilangan yang atas 3. Berarti 10 kita kurangi 3. Nah, kita tulis berapa hasilnya? 7. 7 itu adalah maksudnya jumlah langkah menuju 1 ya. Jadi hasilnya adalah banyak langkah menuju 1. Jadi sudah kita dapatkan langkahnya. 3 ini ternyata menuju ke 0 butuh 3 langkah. 3 ini dibulatkan menjadi 1 butuh 7 langkah. Kemudian kita itu ikuti langkah keempat. Apa di situ? Pilih langkah yang terkecil. Nah, di antara 3 langkah dengan 7 langkah yang terkecil yang mana? Atau yang paling pendek? Yang 3 langkah. Berarti 3/10 ini dibulatkan menjadi 0 bukan 1. Kenapa? Karena langkah untuk menuju 0 itu lebih pendek atau lebih kecil dibandingkan menuju 1 ya. Di sini 3 langkah ya. Nah, itu. Nah, ini adalah skema tanpa garis bilangan. Sudah saya tampilkan langkah-langkahnya, tinggal diulang ya. Saya coba untuk soal berikutnya. 4/15 dibulatkan menjadi 0 atau 1. Nah, kita lihat langkah-langkah yang tadi. Nomor 1 langkahnya diingat ya. Lihat bilangan bagian atas. Bilangan bagian atas itu maksudnya adalah pembilangnya. Angka berapa di sini? 4. 4 itu bisa dibulatkan menuju 0, juga bisa dibulatkan menuju 1, tergantung dari penyebutnya. Kemudian
ikuti langkah yang kedua. Apa langkah kedua itu? Bilangan atas tersebut adalah banyak langkah menuju 0. Oh, berarti 4 ini untuk menuju 0 butuh 4 langkah. Nah, kemudian langkah ketiga, bilangan yang bawah dikurangi yang atas. Bilangan yang bawah ini dikurangi atas. 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Nah, 11 ini adalah langkah menuju 1. Jadi 4 itu menjadi 1 dengan proses 11 langkah. Ya. Kemudian langkah 4 apa? Pilih langkah terkecil. Nah, di antara ini, 2 langkah ini, ke kiri 4 langkah, ke kanan 11 langkah. Berarti langkah yang paling terkecil atau yang paling pendek yang mana? 4 langkah menuju 0. Berarti 4 per 15 dibulatkan menjadi 0. Sampai di sini bagaimana? Belum paham? Oke, saya ulangi sekali lagi. 11 per 10 dibulatkan menjadi 0 atau 1. Oke, langkah-langkahnya kita ulangi ya. Nomor 1, lihat bilangan bagian atas, yaitu 11. 11 ini bisa dibulatkan menjadi 0, bisa dibulatkan menjadi 1, tergantung dari penyebutnya. Langkah kedua, bilangan atas tersebut adalah banyak langkah menuju 0. Karena di sini bilangannya 11, yang atas berarti ada 11 langkah menuju 0. Kemudian kita ikuti langkah ketiga apa? Bilangan yang bawah dikurangi bilangan yang atas. Bilangan yang bawah itu adalah 20. Nah, dikurangi bilangan yang atas 11. Berarti 20 dikurangi 11 sama dengan 9. Berarti 11 menuju 1 atau dibulatkan menjadi 1 itu butuh 9 langkah. Nah, di sini. Nah, dari sini kita ikuti langkah keempat, yaitu pilih langkah yang terkecil. Nah, di antara 11 langkah dan 9 langkah, langkah yang terkecil yang mana? 9 langkah. 9 langkah ini menuju ke 0 atau 1? 1. Berarti 11 per 20 dibulatkan menjadi 1. Nah, itu caranya ya, kalau tanpa skema garis bilangan. Lagi, 8 per 29 dibulatkan menjadi 0 atau 1. Kita lihat langkahnya. Nomor 1, lihat bilangan bagian atas, yaitu 8. 8 bisa menjadi 0, bisa juga menjadi 1. Langkah kedua, bilangan atas tersebut adalah banyak langkah menuju 0. Berarti karena di sini pembilangnya atau bilangan bagian atasnya 8, berarti ada 8 langkah menuju 0. Kemudian langkah ketiga adalah bilangan yang bawah dikurangi bilangan yang atas. Nah, yang bawah kan 29, yang atas kan 8. Berarti 29 dikurangi 8 sama dengan 21. Berarti hasil tersebut adalah langkah menuju 1. Berarti ada 21 langkah. Karena apa? Karena hasil pengurangannya adalah 21. Berarti kita lanjut ke langkah yang keempat. Pilih langkah yang terkecil. Di antara 8 langkah menuju 0 dan 21 langkah menuju 1, langkah yang terkecil atau yang terpendek yang mana? 8. Berarti lebih cocok menuju ke 0. Sehingga 8 per 29 dibulatkan menjadi 0. Nah, misalkan lagi 17 per 20. 17 per 20 dibulatkan menjadi 0 atau 1. Kita ikuti langkah-langkahnya. Nomor 1, lihat bilangan bagian atas, yaitu 17. Bisa dibulatkan menjadi 0, bisa dibulatkan menjadi 1. Langkah kedua, bilangan yang atas tersebut adalah banyak langkah menuju 0. Berarti karena di sini bilangan yang atas 17, berarti ada 17 langkah menuju 0. Langkah ketiga, bilangan yang bawah kita kurangi bilangan yang atas. Karena bilangan yang bawah di sini adalah 20, ya 20, bilangan yang atas 17, berarti 20 kita kurangi 17 sama dengan 3. Berarti ada 3 langkah menuju 1. Kemudian langkah keempat adalah pilih langkah yang terkecil. Di antara 17 langkah dengan 3 langkah, ya, berarti yang kita pilih yang mana? 17 langkah atau yang 3 langkah yang terkecil? 3 langkah. 3 langkah ini menuju 0 atau menuju 1? 1. Berarti 17 per 20 dibulatkan menjadi 1. Gimana teman-teman sekalian? Udah bisa kan ya? Oke. Jika kalian penasaran, bisa mencoba latihan soal yang ada di layar. Ada 3 soal latihan, silakan dicoba dengan cara garis bilangan boleh. Jika terlalu bertele-tele atau terlalu ribet, boleh menggunakan cara tanpa garis bilangan. Nah, ikuti 4 langkah yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya kita masuk ke pecahan campuran, ya, ke pecahan campuran. Misalkan ada soal 4/3/5, ya, maka yang harus kalian lakukan adalah pisahkan, ya, dengan memberi tanda penjumlahan di antara 2 bilangan itu, yaitu 4 dan pecahannya 3/5. Kemudian kita fokus ke
3/5-nya. Nah, 3/5-nya ini yang kita bulatkan menjadi 0 atau 1 itu tadi. Menggunakan skema tanpa garis bilangan boleh. Sekarang perhatikan ya, bagian bawah ini 3/5 ya, dibulatkan menjadi 0 atau 1. Kita lihat langkah-langkahnya. Nomor 1, lihat bilangan bagian atas. Tetap sama ya. Di sini bilangan yang atas adalah 3, berarti 3 ini bisa dibulatkan menjadi 0, bisa juga menjadi 1. Kemudian langkah yang kedua adalah bilangan atas tersebut adalah banyak langkah menuju 0. Karena bilangan yang bagian atas adalah 3, maka 3 adalah langkah untuk menuju 0. Ya, berarti ada 3 langkah. Kemudian langkah ketiga kita ikuti bilangan bawah dikurangi atas. Nah, bilangan bawahnya 5, bilangan atasnya 3. Berarti 5 kurangi 3 sama dengan 2. Berarti hasil tersebut adalah 2 langkah menuju 1. Nah, sekarang teman-teman ikuti langkah keempat, yaitu pilih langkah terkecil. Pilih langkah terkecil. Di antara 2 langkah ini, kalau ke kiri ada 3 langkah menuju 0, ada 2 langkah menuju 1, berarti kita pilih langkah terkecil, yaitu 2 langkah menuju 1. Berarti jawabannya yaitu 1. Sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 3/5 ini menjadi 4 ditambah 1. Nah, kenapa? Karena 3/5 sudah dibulatkan menjadi 1. Kemudian 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi 5 ini adalah hasil akhirnya. Kesimpulannya berarti pembulatan bilangan pecahan campuran 4 3/5 itu adalah 5. Nah, jika kalian sudah paham 4 langkah ini, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Kemudian kita masuk ke contoh berikutnya di sini. 2 1/3. Kita pisahkan dengan tanda tambah ya. 2 tambah 1/3. Kita fokus ke 1/3-nya. Kemudian kita tulis di bawah 1/3 itu dibulatkan menjadi 0 atau 1. Kita ikuti langkah-langkahnya. Nomor 1, lihat bilangan bagian atas yaitu 1. Bisa dibuat 0, bisa juga dibuat 1. Kemudian bagaimana cara yang memilih yang tepat? Kita ikuti langkah yang kedua. Bilangan atas tersebut adalah banyak langkah menuju 0. Berarti karena yang di sini 1, berarti ada 1 langkah menuju 0. Kemudian langkah ketiga, bilangan yang bawah dikurangi atas. Nah, bilangan yang bawah dikurangi atas berarti 3 dikurangi 1 ya, sama dengan 2. Hasil tersebut adalah banyak langkah menuju 1. Berarti ada 2 langkah menuju 1. Langkah berikutnya, pilih langkah terkecil di antara kiri dan kanan. Kalau kiri menuju 0 itu 1 langkah, kalau kanan menuju 1 itu 2 langkah. Karena langkahnya disuruh milih yang terkecil, berarti ada 1 langkah yang kita pilih ya. Karena 1 lebih kecil daripada 2, berarti 1 langkah menuju 0. 1/3 ini dibulatkan menjadi 0. Sehingga kalau seandainya kita teruskan menjadi bentuk hasil dari pecahan campurannya, berarti 2 ditambah 0. Karena apa? Karena 1/3 ini sudah dibulatkan menjadi 0. Makanya dia berubah jadi 0. Kemudian 2 tambah 0 sama dengan 2. Ini hasilnya. Selanjutnya 5 1/6. Kita pisah dengan tanda tambah di tengahnya. 5 tambah 1/6. Kita fokus ke pecahannya 1/6. Kemudian kita ikuti langkah-langkah tadi. Fokus ya pada langkah-langkahnya. Nomor 1, lihat bilangan bagian atas yaitu 1. 1 ini bisa dibulatkan menuju 0, bisa juga dibulatkan menuju 1. Kemudian langkah kedua, bilangan atas tersebut adalah banyak langkah menuju 0. Nah, banyak langkah menuju 0 berarti karena di sini 1 berarti ada 1 langkah menuju 0. Ya, kemudian langkah ketiga kita ikuti bilangan bagian bawah dikurangi bilangan atas. Ya, yang bawah ya, di sini ada 6, kemudian yang atas ada 1, berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5, berarti ada 5 langkah untuk menuju 1. Kemudian langkah keempat, pilih langkah terkecil. Karena kita disuruh milih langkah terkecil, berarti 1 langkah atau 5 langkah yang kita pilih 1. Kenapa? Karena 1 lebih kecil daripada 5. Berarti 1 langkah ini menuju 0. Sehingga 1/6 itu dibulatkan menjadi 0. Sehingga kalau kita lanjutkan proses kita tadi di awal, berarti 5 ditambah 1/6. 1/6 itu dibulatkan menjadi 0. Ya, karena di sini 0 ya tadi ya, 1/6. Maka 5 tambah 0 sama dengan 5. Ini hasilnya. Sekali lagi ya, 7 8/9. Ya, 7 dengan 8/9 kita pisah dengan tanda tambah, fokus ke 8/9. Kemudian kita ikuti langkah-langkahnya. Nomor 1, lihat bilangan bagian atas 8, bisa menjadi 0, bisa menjadi 1.
Langkah kedua, bilangan atas tersebut adalah banyak langkah menuju 0. Berarti karena di sini 8, berarti ada 8 langkah menuju 0. Langkah ketiga, bilangan bawah dikurangi atas, berarti 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Ya, hasil yang kita dapatkan dari pengurangannya adalah banyak langkah menuju 1. Karena hasil pengurangan 1 berarti maksudnya 1 langkah menuju 1. Kemudian langkah keempat adalah pilih langkah terkecil. Kalau ke kiri menuju 0 itu ada 8 langkah, kalau ke kanan menuju 1 itu ada 1 langkah, berarti pilih langkah terkecil maksudnya adalah di antara dua langkah ini kita pilih salah satu yang kecil, yaitu 1 langkah menuju 1. Berarti 8/9 ini dibulatkan menjadi 1. Jadi 8/9 dibulatkan menjadi 1. Kita lanjutkan proses yang kita kerjakan tadi. Berarti 7 ditambah 8/9. Kalau kita bulatkan tadi kan 1. Berarti 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, di sini. Ini hasilnya teman-teman ya. Bagaimana? Bisa kan ya? Jika teman-teman belum memahami, boleh komentar di bawah, nanti akan saya coba perjelas lagi, atau bisa request materi apa yang ingin dibahas, baik matematika SD, SMP maupun SMA. Sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih memahami lebih lanjut bisa mengerjakan latihan soal yang ada di layar Anda. Insya Allah akan saya coba buat video pembelajaran matematika selanjutnya, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk yang baru belajar matematika ya, ataupun yang sudah belajar, semoga menjadi pengingat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita sambung insya Allah di video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.